Bab 1906. Senior, ada situasi. Ye Yunfei tiba-tiba mengubah wajahnya, dan bergegas keluar dari kedalaman ruang. Taois Xuanlong juga bergegas keluar pada saat bersamaan. Keduanya muncul di langit di atas bekas situs faksi Ziwei pada saat bersamaan. Saya melihat di kejauhan, penguasa alam gabungan Xiong Yu hari itu pergi dan kembali. Seorang wanita cantik dengan kostum istana tidak sadarkan diri, tergantung di sana, dan dijaga ketat oleh para master dari alam gabungan itu. Wanita ini adalah Cai Feng. Ternyata kamu mengambil Cai Feng. Lepaskan Cai Feng segera, jika tidak, aku akan membunuh kalian semua, dan aku akan membunuh sektemu dan menginjak-injak sektemu. Melihat Cai Feng itu tidak sadarkan diri dan jatuh ke tangan musuh, Taois Xuanlong sangat marah. Tampaknya Taois Xuanlong memiliki kasih sayang yang mendalam untuk wanita ini. Ye Yunfei berpikir sendiri, "Hei, Xuanlong, kamu memang ahli nomor satu di wilayah Tianxiong saat itu. Kamu masih mempertahankan kekuatan seperti itu setelah dikubur hidup-hidup di tanah selama bertahun-tahun. Tapi sekarang wanitamu ada di tangan kami, kamu sebaiknya patuhi kami dengan patuh. Lakukan apa yang Anda katakan, jika tidak, kami akan membunuhnya." Penatua Jing dari paviliun Kaisar Pedang melangkah maju, mengulurkan tangannya, dan energi pedang terbang keluar dari telapak tangannya, menyentuh leher Cai Feng, kata dengan seringai. "Berhenti." Taois Xuanlong meraung marah, tetapi dia tidak berani bertindak gegabah karena takut Cai Feng akan terluka. "Luar biasa, hari ini saya akhirnya membuka mata saya. Setiap orang tua dapat dianggap sebagai master terkenal di domain Tianxiong. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda akan melakukan hal yang tidak tahu malu, menggunakan seorang wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan pemerasan kamu." Ye Yunfei berkata sambil mencibir, "Nak, jangan berpuas diri. Hari ini kamu ditakdirkan untuk mati. Kamu akan membayar kejahatan yang dilakukan oleh Xisheng Zhenjun." Seorang penatua dari tanah suci Tianliang melangkah maju, menatap Ye Yunfei dan berkata, "Xuanlong, ada dua syarat bagi kami untuk membebaskannya. Pertama, serahkan Kaisar Yanzu. Kedua, kamu tidak bisa lagi melindungi anak ini. Jika tidak, bahkan jika ikannya mati hari ini, kami akan membunuhnya." Tetua itu berkata kepada Taois Xuanlong, sambil berbicara, dia bergerak mendekati Cai Feng, siap membunuh kapan saja. "Kaisar Yan Pearl, apa ini? Apakah ini harta karun Kaisar? Mungkinkah alasan mengapa orang-orang ini mengejar dan membunuh Taois Xuanlong adalah untuk Kaisar Yan Pearl?" Kata-kata orang tua, Ye Yunfei sudah lama curiga bahwa alasan mengapa para master di wilayah Tianxiong ini mengejar dan membunuh Taois Xuanlong adalah karena Taois Xuanlong memiliki harta karun padanya, dan sekarang tampaknya memang demikian. "Beraninya kamu." Taois Xuanlong sangat marah sehingga wajahnya terdistorsi. "Xuanlong, kamu bisa bertaruh apakah kami berani atau tidak. Kamu telah memiliki mutiara Yandi begitu lama, dan sepertinya kamu belum meneliti apapun. Mengapa kamu tidak menyerahkannya dan menukar nyawa wanitamu, bukankah lebih baik?" Kata lelaki tua itu sambil mencibir. Lusinan master dari alam gabungan itu mengelilingi Cai Feng, masing-masing dengan tatapan membunuh. "Ternyata kalian semua datang untuk mutiara Yandi." Taois Xuanlong sangat marah, tetapi melihat bahwa nyawa Cai Feng ada di tangan musuh, dia tidak berani bertindak gegabah, dan berkata dengan gigi terkatup, "Tentu saja, kami tidak memiliki keluhan dengan Anda. Jika bukan karena mutiara Yandi, kami tidak akan tertarik untuk bertarung dengan Anda." "Baiklah, Xuanlong, sekarang Anda membuat pilihan. Anda menginginkan mutiara Yandi, atau Anda ingin itu?" Wanita ini, seorang lelaki tua kurus bergerak, berdiri di samping Cai Feng, mengangkat telapak tangannya, dan melepaskan tekanan energi yang mengepul dari telapak tangannya, menutupi tubuh Cai Feng. "Ini adalah penguasa alam yang sempurna. Xuanlong, jangan meragukan tekad kami. Meskipun kekuatan tempurmu kuat, kami telah mengumpulkan ahli dari lebih dari selusin kekuatan besar di sini. Selama selusin kekuatan besar kami bergabung, kami tidak akan takut padamu." Penatua paviliun Kaisar Pedang Jing juga berkata sambil mencibir, "Jelas bukan kamu yang baru saja melakukan penangkapan. Siapa lagi yang ada di belakangmu?" tanya Taois Xuanlong tiba-tiba. Baru saja para penguasa alam gabungan ini mundur, dan Cai Feng tiba-tiba ditangkap oleh kekuatan misterius. Taois Xuanlong yakin itu tidak dilakukan oleh para penguasa alam gabungan di depannya.
Hei, jangan khawatir tentang itu. Lagi pula, kamu harus membuat pilihan sekarang. Petik 2. Pria tua kurus itu mencibir. Memang ada orang di belakang orang-orang ini. Aku bisa merasakan bahwa ada sekelompok makhluk dengan aura aneh mengintai di kejauhan. Makhluk-makhluk itu baru saja membawa orang pergi. Petik 2. Transmisi suara dari lelaki tua itu tiba-tiba terdengar di lautan jiwa Ye Yunfei. Orang tua itu mahir dalam hukum ruang dan waktu, dan dia dapat melihat setiap gerakan di ruang sekitarnya dengan sangat jelas. Pada saat ini, dia telah menemukan sekelompok makhluk dengan nafas aneh yang bersembunyi di langit yang jauh, jadi dia mengingatkan Ye Yunfei. Saat itu, saya mendapatkan mutiara Yandi secara tidak sengaja. Saya pikir itu akan memberi saya peluang besar, tetapi saya tidak menyangka itu akan menjadi bencana. Setelah saya mendapatkannya, saya diburu dan terluka parah. Untuk menyembuhkan luka saya menyelinap ke kuil perang. Saya ingin mencuri giok Ganoderma lucidum 9 lubang, tetapi saya ditemukan oleh penguasa kuil perang, dan saya diburu lebih ganas lagi, dan saya harus mengubur diri bawah tanah. Tanpa diduga, setelah sekian lama, saya masih akan terbunuh karena mutiara Yandi. Kejar dan bunuh. Petik 2. Taois Xuanlong menatap Master Wilayah Tianxiong, tiba-tiba kehilangan minat, dan berkata dengan desahan lembut. Faktanya, dia secara alami tahu mengapa para master dari wilayah Tianxiong ini datang untuk memburunya, itu untuk mutiara Yandi. Nah, kamu belum pernah mendengar tentang mutiara Yandi, kan? Taois Xuanlong tiba-tiba melambaikan tangannya, dan bola merah menyala muncul di depannya, berputar dengan lembut, dan gugusan api menyala di sisi bola. Lingkungan terus-menerus lahir dan menghilang, dan ilusi lahir dan kecewa. Ini benar-benar harta karun kaisar. Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya ketika dia melihat manik Kaisar Yan. Kaisar Yanzu. Ketika para master dari alam gabungan di wilayah Tianxiong melihat Kaisar Yanzu, mata mereka tegak, dan mereka semua menunjukkan ekspresi serakah. Nah, kamu pasti penasaran senjata sakti seperti apa mutiara Yandi itu. Konon mutiara Yandi itu ditinggalkan oleh seorang kaisar surga kuno. Kaisar itu bernama Yandi. Konon mutiara Yandi itu berisi pusaka kehidupan Kaisar Yan, dan koleksinya sejumlah besar harta. Siapapun yang mendapatkan mutiara Yandi dapat mewarisi mantelnya, dan memiliki peluang besar untuk menjadi seorang kaisar di masa depan. Tanpa diduga, mutiara Yandi ini jatuh ke tangan saya, dan tidak hanya tidak memberi saya kesempatan, tetapi membawakan saya bencana besar. Taois Xuanlong memandang mutiara Yandi yang berputar dengan lembut di depannya, dengan ekspresi yang sangat rumit, dan berkata dengan lembut kepada Ye Yunfei. Bola ini berisi harta karun yang diwarisi dan dikumpulkan oleh seorang kaisar surgawi. Ye Yunfei menatap bola di depan Kaisar Yan, menunjukkan ekspresi bingung. Nah, sepertinya ada energi menakutkan yang tersembunyi di bola ini. Dan itu adalah energi dari Kaisar Surga. Hun Lao tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Ya, Ye Yunfei mengangguk dengan sungguh-sungguh. Xuanlong, segera serahkan Kaisar Yanzu kepadaku, jika tidak, wanita ini akan mati. Tetua Jing dari paviliun Kaisar Pedang tiba-tiba mengeluarkan tangan besar, meraih Cai Feng, dan berteriak dengan tajam. Penatua Jing, apa maksudmu? Apakah kamu ingin menelan mutiara Yandi sendirian? Petik 2. Para master lain dari alam gabungan di sekitar melihat tindakan Penatua Jing dan segera menjadi waspada. Satu persatu, mereka menggerakkan tubuh mereka dan mengepung Tetua Jing untuk mencegahnya menggunakan burung phoenix warna-warni untuk menelan mutiara Yandi. Taois Xuanlong melihat Cai Feng ditahan oleh Tetua Jing, meskipun dia tidak sabar, dia tidak berani mengambil tindakan apapun. Oke, biarkan Cai Feng segera pergi. Aku akan memberimu mutiara Yandi, kata Taois Xuanlong tiba-tiba. Ketika lusinan master alam gabungan mendengarnya, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Tunggu, Xuanlong, selain menyerahkan mutiara Yandi, kamu tidak bisa melindungi anak ini. Hanya setelah kami membunuh anak ini, kamu akan melepaskan wanitamu. Tetua Jing tiba-tiba menunjuk Ye Yunfei dan berkata dengan dingin, jangan memaksakan dirimu terlalu keras. Taois Xuanlong sangat marah. Kamu tidak punya pilihan. Penatua Jing mengangkat Cai Feng dengan tangannya yang besar dan berkata dengan dingin. Senior, jangan khawatirkan aku, dia tidak bisa membunuhku, kata Ye Yunfei kepada Taois Xuanlong. Nah, kamu membunuh cucuku, aku ingin membawa tubuhmu ke kuburan cucuku untuk disembah, sehingga aku bisa menghilangkan kebencianku.
Tetua Jing meraih Cai Feng dengan satu tangan, dan berjalan menuju Ye Yunfei. Dia memiliki kekuatan yang sempurna di alam gabungan, dan dia merasa bahwa jika Taoist Xuanlong tidak melindungi Ye Yunfei, dia pasti dapat membunuh Ye Yunfei dengan mudah. Penatua Jing, jangan membuat masalah. Anda dapat menunda masalah balas dendam cucu Anda, dan yang paling penting adalah membiarkan Xuanlong menyerahkan mutiara Yandi segera. Teriak seseorang, tapi Tetua Jing mengabaikannya. Selama hari-hari ini, dia fokus untuk membalaskan dendam cucunya. Sekarang pembunuhnya tepat di depannya, dia tidak akan melepaskannya. Nak, pergilah ke neraka. Saat berikutnya, Tetua Jing mendatangi Ye Yunfei, memegang pedang panjang di tangannya, dan menebas ke arah Ye Yunfei. Melihat ini, wajah Taoist Xuanlong berubah drastis, dan dia ingin datang untuk membantu, tapi Ye Yunfei menyuruhnya untuk tidak datang melalui transmisi suara. Mengikuti langkah Penatua Jing, ribuan sinar tebal energi pedang yang cerah lahir di langit dan bumi, menebas ke arah Ye Yunfei dari segala arah. Dalam sekejap, tempat Ye Yunfei berdiri dipotong berkeping-keping oleh pedang Qi yang menakutkan itu. Tetua Jing ini adalah ahli top di Paviliun Kaisar Pedang, dengan tingkat kultivasi yang tinggi dalam ilmu pedang, dan dia ingin membalaskan dendam cucunya dengan sepenuh hati, jadi dia tanpa ampun dalam serangannya. Ye Yunfei mengeluarkan pedang panjang setengah kaisar, melemparkan pedang untuk meratakan dunia, dan tiba-tiba memotong cahaya pedang besar, yang melintasi langit dan bertabrakan dengan energi pedang di sekitarnya. Dang-dang, tapi ilmu pedang Penatua Jing terlalu bagus, dan ada banyak ki pedang yang tidak terblokir yang memotong tubuh Ye Yunfei terus-menerus. Tubuh Ye Yunfei terpotong dengan bekas pedang satu demi satu, darah berceceran di sekujur tubuhnya. Cucuku tersayang, kakek akhirnya membalaskan dendammu dengan tangannya sendiri. Tetua Jing melihat bahwa Ye Yunfei tenggelam oleh energi pedang yang padat, dan merasa bahwa Ye Yunfei pasti akan mati, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, seolah-olah dia telah melepaskan sesuatu di dalam hatinya. Huff, nak, sayang sekali aku tidak membunuhmu dengan tanganku sendiri. Petik 2. Seorang tetua dari Tanah Suci Tianliang memandang Ye Yunfei yang dicekik oleh banyak energi pedang, dan berkata dengan mendengus dingin. Bisakah kamu menghentikannya? Aku akan membantumu. Taoist Xuanlong sedikit khawatir saat melihat adegan ini. Senior, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Jawab Ye Yunfei. Serangan kekuatan penuh oleh master sempurna dari alam batas tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal. Kualitas fisikku cukup bagus, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri tiba-tiba. Orang tua, aku akan mengembalikan pedang ini 2 kali. Saat berikutnya, Ye Yunfei menatap Tetua Jing dengan dingin, dan berkata dengan dingin. Setelah berbicara, Ye Yunfei langsung melarikan diri keluar angkasa. Ulat sutra naga bertanduk emas muncul, menunjukkan energi luar angkasanya yang unik, dan membawa Ye Yunfei pergi dalam sekejap, menghilang tanpa jejak. Bagaimana mungkin, anak ini ditebas olehku, tetapi dia selamat dan melarikan diri. Tetua Jing meraung marah. Bagaimana ini terjadi? Master lain dari alam gabungan semuanya tercengang. Pedang Tetua Jing barusan begitu kuat sehingga bahkan seorang master dengan peringkat yang sama tidak akan berani bertemu dengannya secara langsung. Tetapi tidak mungkin dia tidak dapat membunuh seorang anak dari dunia yang memandang bintang. Hebat, melihat ini, Taoist Xuanlong benar-benar lega. Biarkan Cai Feng pergi sekarang, dan aku akan memberimu mutiara Yandi. Taoist Xuanlong menatap Tetua Jing dan berkata dengan dingin. Oke, serahkan mutiara Yandi. Tetua Jing menemukan bahwa kekuatan jiwanya tidak bisa lagi merasakan aura Ye Yunfei. Dia tahu kali ini akan sulit baginya untuk membalas dendam. Hal terpenting saat ini adalah mendapatkan mutiara Yandi. Ulat sutra naga bertanduk emas, Tuan Hun, kalian berdua bekerja sama untuk mengirimku ke posisi Tetua Jing. Aku ingin merebut bola itu, kata ulat sutra naga tanduk emas dan Hun Lao mahir dalam hal ruang dan waktu. Dalam jarak sesingkat itu, mereka dapat mengirim Ye Yunfei ke lokasi yang ditentukan dalam sekejap tanpa ada yang menyadarinya. Penguasa alam batas lainnya juga bersemangat untuk mencoba, siap untuk merebut mutiara Yandi. Tentu saja mereka tidak rela membiarkan mutiara Yandi jatuh ke tangan Tetua Jing. Beri aku mutiara Yandi. Pada saat ini, Penatua Jing telah mengulurkan tangan besar di depan Taoist Xuanlong. Master lain dari Paviliun Kaisar Pedang semuanya berdiri di depan Tetua Jing. Ini kamu. Taoist Xuanlong menghela nafas pelan, dan mengirim Yandi Pearl keluar. Saya telah menanam 3 pedang Qi di tubuhnya.
Anda harus menekannya dalam satu nafas dan melepaskannya, jika tidak dia akan meledak dan mati. Penatua Jing sangat gembira, meraih mutiara Yandi. Dan pada saat yang sama dia mengangkat Phoenix berwarna-warni di tangannya dan melemparkannya ke kejauhan, berteriak keras. Dia takut Taoist Xuanlong tiba-tiba akan mengambil kembali mutiara Yandi, jadi dia menanam 3 pedang Qi di tubuh Cai Feng yang akan segera meledak, sehingga Taoist Xuanlong tidak punya waktu untuk merebut mutiara Yandi. Kamu mencari kematian. Taoist Xuanlong sangat marah, tetapi dia tidak punya pilihan selain bergegas untuk menangkap Cai Feng, dan segera membebaskan Cai Feng dari energi pedang di tubuhnya. Boom! Taoist Xuanlong tidak bisa bergerak, tetapi master lain dari alam gabungan di sekitarnya tidak memiliki keraguan. Begitu Taoist Xuanlong mendorong Yandi Pearl keluar, mereka segera melancarkan serangan gila satu persatu, ternyata satu persatu tangan besar melepaskan paksaan energi yang sangat menakutkan, dan meraih mutiara Yandi. Memanggil, Ye Yunfei juga muncul tepat di samping mutiara Yandi, memblokir tangan besar tetua Jing dengan satu serangan, dan mengulurkan tangannya untuk meraih mutiara Yandi. Tetua Jing adalah orang pertama yang meraih bola itu, dan memanfaatkan kesempatan itu, dia akan mengambil bola itu di tangannya, tetapi dia diblokir oleh pedang Ye Yunfei. Nak, ini kamu sedang mencari kematian. Penatua Jing sangat marah. Pada saat ini, satu demi satu dengan kekuatan spiritual yang besar mengepung bola itu, berebut untuk merebutnya terlebih dahulu. Gelombang demi gelombang pemaksaan energi yang sangat menakutkan menekan bola itu. Bab 1907. Para master dari alam gabungan itu semua bergerak dengan seluruh kekuatan mereka, terus-menerus mengguncang lawan, mencoba merebut bola itu. Hanya saja tidak ada yang bisa berhasil untuk sementara waktu. Semua master ini adalah tokoh teratas di domain Tianxiong, dan sekarang mereka melepaskan paksaan energi mereka bersama-sama. Pemandangan yang dibuat terlalu menakutkan, saya dapat melihat bahwa setiap kaki dan setiap inci ruang ini dipenuhi dengan energi yang sangat menakutkan. Dengan perebutan para master ini, ruang itu terus-menerus retak, dan retakan ruang gelap muncul, menyebar seperti sutra laba-laba. Menghadapi perampasan oleh begitu banyak penguasa alam gabungan, Ye Yunfei tidak dapat merebut bola itu untuk sementara waktu. Sepertinya ada lapisan pembatas di permukaan bola ini. Aku baru tahu tentang pembatas ini. Jika aku menghilangkan lapisan pembatas ini, mungkin aku bisa langsung menyempurnakan bola ini dan menjadikannya senjata ajaibku, sehingga aku bisa mengambilnya dan langsung pergi. Tiba-tiba Ye Yunfei menemukan bahwa ada lapisan pengekangan di bola itu, dan dia tidak bisa berhenti memikirkan ide ini. Ye Yunfei segera melepaskan kekuatan jiwanya, menutupi bola itu secara langsung, dan mulai mencabut batasan di bola itu. Para master dari alam gabungan itu masih berebut untuk merebutnya. Mereka mencoba yang terbaik untuk mendorong kembali orang-orang di sekitar mereka, dan pada saat yang sama mereka bergegas ke bola itu dengan putus asa. Adegan itu sangat kacau. Saat berpartisipasi dalam perampasan, Ye Yunfei menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyusup ke bola untuk memecahkan batasan di bola. Di depan begitu banyak master, sangat sulit untuk merasakan kekuatan jiwa ke dalam bola itu. Ye Yunfei langsung menggunakan sisa jiwa Kaisar Surga, dan diam-diam menyusupkan kekuatan jiwanya ke dalam bola melalui udara. Tidak ada yang ditemukan. Setelah beberapa saat, batasan dalam orb akhirnya dicabut. Ye Yunfei sangat gembira. Namun, saat kekuatan jiwa Ye Yunfei ingin menyusup ke bagian dalam bola, untuk melihat apa yang ada di dalam bola. Tanpa diduga, seseorang tahu bagaimana mendobrak batasan yang ditempatkan oleh Kaisar ini. Desahan panjang yang penuh dengan perubahan sejarah datang dari dalam bola itu. Ledakan, kekuatan jiwa Ye Yunfei langsung diledakkan dari dalam bola oleh energi yang menakutkan. Energi mengerikan ini membuat tubuh Ye Yunfei kembali dan lagi, bahkan tubuh jiwa bergetar, hampir tidak bisa berdiri. Tidak bagus, ada orang yang sangat menakutkan bersembunyi di bola ini, segera keluar. Hun Lao juga menyadari bahwa situasinya berbeda, dan berteriak kepada Ye Yunfei. Dengan gerakan sosok Ye Yunfei, dia menggunakan teknik teleportasi luar angkasa dan muncul di kejauhan sekaligus. Gemuruh. Saat Ye Yunfei menjauh dari bola itu, sesosok perlahan muncul dari bola itu. Sosok ini terlalu besar, dengan langit di atas kepalanya, dan kakinya di tanah. Paksaan energi yang memancar dari tubuh besar itu sangat menakutkan, menekan segala sesuatu di sekitarnya. Semua master alam gabungan di sekitar bola merasakan gunung tak terlihat menekan tubuh mereka,
tubuh dan jiwa mereka benar-benar ditekan, dan mereka bahkan tidak dapat berbicara ketika mereka ingin berbicara, jadi mereka hanya bisa melihatnya dengan ketakutan. Sosok besar yang berdiri tinggi dan tegak. Ini adalah pria parubaya dengan mata tegas. Dengan munculnya pria parubaya ini, semua makhluk di seluruh wilayah Tianxiong merasakan rasa takut dan menyerah yang sepertinya datang dari lubuk jiwa mereka. Dunia daratan mulai bergetar. Makhluk di seluruh benua mulai gemetar ketakutan. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Mengapa seluruh benua berguncang? Di benua Feixian, Master yang tak terhitung jumlahnya melompat ke langit satu demi satu, ingin melihat dengan jelas apa yang terjadi. Sumber energi getaran berasal dari Shengsu. Segera beberapa guru dengan persepsi yang kuat melihat ke arah Shengsu. Ayo pergi ke Shengsu untuk melihat apa yang terjadi. Banyak ahli bergegas menuju Shengsu. Ya Tuhan, ini aura Kaisar Langit. Mungkinkah Kaisar Langit muncul di Shengsu? Aku ingin tahu yang mana dari tiga Kaisar Langit, Tianluo, Jinwu, dan Yuyue. Dari arah Shengsu nafas energi yang menakutkan, tidak bisa menahan gemetar dan berkata, Hall Master, sepertinya ada aura Kaisar Langit yang datang dari arah Shengsu. Saya tidak tahu apakah tiga Kaisar Langit telah muncul. Ini aneh. Tiga Kaisar Langit sudah lama tidak menunjukkan wajah mereka. Mengapa mereka tiba-tiba muncul di benua Feixian kita? Bagaimana dengan Shengsu? Di sebuah aula kuno, seorang lelaki tua berkata, biarkan aku pergi dan melihat-lihat. Seorang pria parubaya kekar duduk di kursi tinggi, dikelilingi oleh kabut yang kacau, berkata, tidak, biarkan aku pergi. Aku pernah menjalin hubungan dengan tiga Kaisar Surgawi yang agung. Aku bertemu mereka sehingga aku bisa bicara. Petik 2. Pria tua itu berdiri, berkata, lalu melangkah keluar dan menghilang. Pada saat yang sama, pakar top yang tak terhitung jumlahnya di benua Feixian berangkat satu demi satu, menuju Shengsu. Tiba-tiba, Shengsu menjadi pusat perhatian seluruh benua Feixian. Ternyata itu tiruan dari Kaisar Surgawi. Pada saat ini, Ye Yunfei menatap pria parubaya itu. Saya sedikit terkejut. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa tiruan dari Kaisar Langit akan disegel di Mutiara Yandi. Saat Ye Yunfei menatap pria parubaya itu, mata pria parubaya itu juga tertuju pada Ye Yunfei. Jadi, anak muda, tidak heran Anda dapat membatalkan batasan yang saya buat. Latar belakang Anda luar biasa. Luar biasa, reinkarnasi benar-benar luar biasa. Petik 2. Pria parubaya itu memandang Ye Yunfei, menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria parubaya ini, wajah Ye Yunfei sedikit berubah, mengetahui apa yang dilihat pihak lain dalam dirinya. Jangan khawatir, aku tidak punya niat jahat terhadapmu. Aku tidak akan terus mengorek rahasiamu. Petik 2. Pria parubaya itu memperhatikan ekspresi Ye Yunfei dan berkata, setelah mendengarkan kata-kata pria parubaya itu, Ye Yunfei sangat santai. Meskipun pria parubaya di depannya hanyalah tiruan dari Kaisar Langit, dia masih memiliki kekuatan yang mengerikan. Ye Yunfei tidak cukup untuk melihatnya sekarang. Kamu Yandi. Ye Yunfei tiba-tiba teringat asal-muasal Mutiara Yandi, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, saya Kaisar Yan. Pria parubaya itu mengangguk perlahan. Dia sebenarnya Kaisar Yan, Kaisar Surgawi. Ya Tuhan, Kaisar Surgawi berdiri di depannya. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Kaisar Yan, semua penguasa alam gabungan yang ditekan sampai tidak bisa bergerak semuanya terkejut sampai ekstrim. Tahukah Anda, di dunia dengan ukuran 3000, Kaisar Surga adalah eksistensi menakutkan yang berdiri di puncak piramida. Sekarang sebenarnya ada seorang Kaisar Surgawi berdiri di depannya, dampak semacam ini terlalu besar. Bab 1908. Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun, masih ada orang di dunia yang mengingatku. Kata Kaisar Yan dengan lembut. Saat berbicara, matanya memandang ke segala arah. Pada saat ini, segala sesuatu di sekitarnya tampak memasuki persepsinya. Kamu jelas dari istana reinkarnasi. Mengapa kamu datang ke seberang perbatasan? Langit, dia membanting sekelompok orang di tanah tersedot tiba-tiba, dan mereka semua terlempar ke tanah. Setiap orang dalam kelompok ini memiliki nafas yang tajam, dan salah satu pria parubaya ternyata setengah kaisar. Bicaralah, kalian orang-orang dari istana reinkarnasi, mengapa kalian datang ke benua Feixian? Kaisar Yan menatap sekelompok orang itu, dan aura agung Kaisar Langit memenuhi dunia.
menekan sekelompok orang itu sehingga mereka tidak bisa bergerak. Mengapa kami tidak bisa datang ke benua Phyrexian? Karena Anda tahu tentang istana reinkarnasi, Anda berani mengambil tindakan terhadap kami. Anda sangat berani. Seorang kaisar biasa berani menjaga istana reinkarnasi kami. Saya menyarankan Anda untuk pertimbangkan konsekuensinya. Pria parubaya pria itu sangat tertekan sehingga wajahnya memerah, matanya penuh amarah, dan dia berkata dengan marah. Apa asal-usul istana reinkarnasi? Bahkan kaisar surga pun tidak takut. Mungkinkah itu kekuatan di dunia tertentu yang berbeda atau area terlarang di dunia dengan ukuran 3000? Atau, di kehidupanku sebelumnya, aku menunggu 1000 tahun setelah aku menjadi kaisar surga. Perubahan besar telah terjadi dalam struktur kekuatan 3000 dunia. Apakah istana reinkarnasi yang bahkan ditakuti oleh kaisar surga ini telah dihancurkan? Ye Yunfei tidak bisa mengecilkan matanya ketika dia mendengar kata-kata pria parubaya itu. Di kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei menjadi kaisar langit setelah 1000 tahun. Pada saat itu, di 3000 dunia, yang paling kuat adalah 4 kaisar langit. Adapun istana reinkarnasi, Ye Yunfei belum pernah mendengarnya. Begitu, orang-orang ini adalah orang-orang yang diam-diam mengambil Cai Feng sebelumnya, dan kemudian menyerahkannya kepada penguasa wilayah Tianxiong untuk mengancam Taoist Xuanlong. Mungkinkah orang-orang dari istana reinkarnasi ini datang untuk berurusan dengan Taoist Xuanlong? Mereka juga ingin merebut mutiara Yandi. Hun Lao tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Itu benar, kemungkinan besar mereka bersembunyi dalam kegelapan dan menangkap Cai Feng. Namun, mereka tampaknya tidak berada di sini untuk berurusan dengan Taoist Xuanlong, juga tidak ingin merebut mutiara Yandi. Jika tidak, mereka dapat langsung menggunakan Cai Feng untuk memeras Xuanlong Taoist, alih-alih menyerahkan Cai Feng ke Master Domain Tianxiong. Saya pikir mereka ada di sini untuk berurusan dengan saya. Analisis Ye Yunfei, untuk berurusan denganmu, kamu sama sekali tidak mengenal orang-orang dari istana reinkarnasi ini. Kan, mengapa mereka datang untuk berurusan denganmu tanpa alasan? Petik 2. Pria tua itu terkejut. Aku tidak tahu alasannya, tapi aku merasa mereka mungkin ada di sini untuk berurusan denganku. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan menjawab, meskipun istana reinkarnasi kuat, itu tetap tidak membuatku takut. Kamu melintasi perbatasan, yang merupakan tindakan mengabaikan perjanjian kuno. Segera keluar, jika tidak, bahkan jika perjanjian kuno tidak menghukummu, aku secara pribadi akan membunuhmu. Pada saat ini, Kaisar Yan mendengar kata-kata pria parubaya itu, dan segera menegurnya dengan keras, suaranya seperti petir, mengguncang dunia dengan keras. Orang-orang di istana reinkarnasi merasa ada energi gelombang suara menakutkan yang tak ada habisnya yang menekan mereka. Saat berikutnya, semua orang di istana reinkarnasi menyemburkan darah. Dari mulut mereka, jangan bunuh kami datang ke sini atas perintah. Kami tidak bisa menahan diri. Ayo segera pergi. Orang-orang di istana reinkarnasi ketakutan dan memohon belas kasihan. Mereka merasakan niat membunuh Kaisar Yan yang menakutkan, mengetahui bahwa Kaisar Yan mungkin benar-benar membunuh mereka. Mereka semua takut. Mereka tidak ingin kehilangan nyawa mereka di sini. Keluar, Kaisar Yan mengibaskan lengan bajunya, menggulung sekelompok orang dari istana reinkarnasi, dan menabrak ruang di sebelah mereka. Gemuruh. Saluran luar angkasa terlempar keluar dari ruang di sebelahnya. Lengan baju Kaisar Yan menggulung orang-orang dari istana reinkarnasi dan memasukkan mereka ke dalam saluran luar angkasa. Kemudian dia mengulurkan tangan dan menghapus saluran luar angkasa, memulihkan ruang ke keadaan aslinya. Banyak orang di sekitar melihat pemandangan ini dan merasa kulit kepala mereka mati rasa. Membuka saluran transmisi ruang dengan setiap gerakan, dan kemudian menghaluskan ruang, ini adalah kekuatan supernatural yang luar biasa. Ye Yunfei tahu bahwa orang-orang dari istana reinkarnasi telah diusir dari benua Phyrexian oleh Kaisar Yan. Kekuatan supernatural semacam ini untuk menembus penghalang ruang dalam sekejap mudah bagi seorang kaisar surgawi. Kuil Dewa Perang Yin Zheng memberi penghormatan kepada Kaisar Yan. Tiba-tiba, seorang pria yang sangat tua muncul dan memberi hormat dengan hormat. Liu Changqian, penjaga kiri paviliun Kaisar Pedang, memberi penghormatan kepada Kaisar Yan. Seorang pria parubaya dengan sosok ramping seperti pedang muncul dan memberi hormat kepada Kaisar Yan. Li Jun dari dinasti Tianyu memberi penghormatan kepada Kaisar Yan. Seorang pria berseragam resmi melangkah entah dari mana dan memberi penghormatan kepada Kaisar Yan.
Xiao Yao mengirim Yang Zhen untuk memberi penghormatan kepada Kaisar Yan. Seorang pria tampan datang dari udara dan membungkukkan tangannya kepada Kaisar Yan. Kemudian 5 atau 6 pria kuat dengan aura tajam muncul satu demi satu, dan mereka semua berdiri dengan hormat di depan Kaisar Yan, dan melaporkan nama mereka. Pada akhirnya, ada lebih dari selusin orang kuat yang berdiri di depan Kaisar Yan. Kuil perang, paviliun Kaisar Pedang, dinasti Tianyu. Pesta gembira, ... Makhluk di sekitarnya sangat terkejut saat mendengar nama-nama kekuatan besar. Ini semua adalah salah satu kekuatan super terbaik di benua Feixian. Dan orang-orang yang memberi hormat kepada Kaisar Yan semuanya adalah tokoh terkenal. Bagi prajurit biasa di benua Feixian, mereka seperti naga di langit. Mereka mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya seumur hidup. Tanpa diduga, mereka semua akan muncul di depan mereka sekarang. Apakah kamu mengenaliku? Kaisar Yan bertanya dengan tatapan datar, melirik selusin pria kuat. Perbuatanmu dicatat di paviliun koleksi buku kuil Dewa Perang kami, kata lelaki tua di kuil Dewa Perang. Orang kuat lainnya juga berbicara satu demi satu, dan isi dari apa yang mereka katakan serupa. Perbuatan Kaisar Yan kuno dicatat di antara kekuatan besar ini. Aku mengerti. Kaisar Yan mengangguk. Hun Lao, pernahkah kamu mendengar tentang Kaisar Yan ini? Ye Yunfei bertanya tiba-tiba. Hun Lao telah mengikuti Kaisar Desolate kuno sepanjang tahun, dan mengetahui banyak rahasia di 3000 dunia. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Senioritas Kaisar Yan ini lebih tinggi dari Kaisar Desolate kuno. Tapi aku tidak tahu banyak tentang dia, aku hanya mendengar Kaisar Desolate kuno menyebutkannya. Petik 2. Jawab lelaki tua itu. Paviliun Kaisar Pedang kami dengan tulus mengundang Kaisar Yan untuk datang mengunjungi kami. Pada saat ini, orang kuat di paviliun Kaisar Pedang tiba-tiba berkata dengan keras, saya dengan hormat mengundang Kaisar Yan untuk mengunjungi kuil Dewa Perang kami. Dengan hormat mengundang Kaisar Yan untuk mengunjungi faksi Xiao Yao kami. ... Orang kuat lainnya juga segera bereaksi, dan mereka bergegas untuk berbicara terlebih dahulu. Tidak perlu. Kaisar Yan menggelengkan kepalanya. Dunia tidak damai sekarang. Saya khawatir tidak akan lama lagi kekacauan mengerikan akan terjadi di dunia 3000. Kembalilah dan tingkatkan kekuatan Anda sehingga Anda memiliki kesempatan untuk bertahan dari kekacauan berikutnya, kata Kaisar Yan sambil menghela nafas. Kekacauan hebat. Semua orang tercengang saat mendengar ini, tidak tahu apa yang terjadi dengan kekacauan besar yang dimaksud Kaisar Yan. Hati Ye Yunfei tergerak saat mendengar kata-kata itu. Kekacauan besar. Sejauh yang saya tahu, kekacauan paling mengerikan di 3000 dunia adalah perang untuk menghancurkan dunia. Saya tidak tahu apakah kekacauan besar yang disebutkan oleh Kaisar Yan terkait dengan perang untuk menghancurkan dunia. Ye Yunfei berpikir sendiri. Senior, apakah kamu tahu tentang perang penghancuran dunia? Ye Yunfei menatap Kaisar Yan dan tiba-tiba bertanya. Kamu benar-benar tahu tentang perang penghancuran dunia? Ya benar, tidak mengherankan jika Anda tahu tentang perang dunia berdasarkan latar belakang Anda. Namun, kekuatan Anda saat ini masih terlalu lemah. Mengetahui hal-hal ini terlalu dini tidak akan ada gunanya bagi Anda. Kaisar Yan sedikit terkejut, lalu berkata. Pada saat ini, mata Kaisar Yan tiba-tiba menoleh ke arah tertentu, dan matanya menjadi dingin. Xiao-xiao yang gelap, beraninya kau memata-mataiku dalam kegelapan. Petik 2. Kaisar Yan berkata dengan mendengus dingin. Itu hanya tiruan, sangat sombong. Petik 2. Suara dingin seperti guntur datang dari negeri yang jauh. Bahkan jika itu hanya tiruan, aku tetap akan membunuhmu. Petik 2. Kata Kaisar Yan dengan marah. Boom! Begitu kata-kata itu jatuh, Kaisar Yan melangkah ke arah itu, dan sosok besar itu bergerak cepat, meninggalkan beberapa bayangan, dan kemudian menghilang. Ada ledakan energi yang menghancurkan bumi, dan fluktuasi energi yang mengerikan hampir menyebar ke seluruh benua Feixian. Ini lembah Yin kuno. Kaisar Yan benar-benar memasuki lembah Yin kuno. Seseorang berteriak. Beberapa makhluk kuat dapat melihat lokasi Kaisar Yan saat ini melalui ruang dan waktu yang jauh. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Langit kuno. Ketidaksepakatan, dan mereka pergi ke lembah kegelapan kuno. Lembah Yin kuno adalah salah satu tempat terlarang paling misterius di benua Feixian kita. Apakah Kaisar Yan berencana meratakan lembah Yin kuno?
Beberapa orang kagum. Lembah Yin kuno. Ye Yunfei juga diam-diam terkejut saat mendengar kata-kata itu. Ada beberapa tempat terlarang di benua Feixian, dan lembah Yin kuno adalah salah satunya. Itu adalah lembah yang diselimuti kegelapan dan kabut sepanjang tahun, dan dikatakan bahwa kaisar setengah pun tidak berani menginjakkan kaki di sana. Dalam kehidupan sebelumnya, setelah Ye Yunfei menjadi kaisar surga, dia telah memasuki banyak tempat terlarang satu demi satu. Tetapi Ye Yunfei menemukan bahwa ada beberapa tempat terlarang di 3000 dunia yang bahkan kaisar surga tidak dapat masuk begitu saja, karena ada keberadaan menakutkan yang mengintai di tempat terlarang ini. Kaisar surga juga takut. Dan lembah Yin kuno adalah salah satunya. Ye Yunfei pernah berdiri di luar lembah Yin kuno, bertarung dengan keberadaan misterius di lembah. Terlepas dari hasilnya kemudian, berpikir bahwa dia tidak memiliki permusuhan dengan keberadaan di lembah Yin kuno, Ye Yunfei memilih untuk pergi. Mungkinkah Kaisar Yan memiliki permusuhan dengan keberadaan misterius di lembah Yin kuno? Kaisar Yan menyebut keberadaan di lembah Yin kuno itu faksi gelap. Jadi kekuatan macam apa faksi gelap itu? Ye Yunfei merasakan ketakutan energi yang datang dari negeri yang jauh. Terkejut. Aku hanya bisa menebak secara diam-diam. Ye Yunfei dapat melihat bahwa Kaisar Yan tidak memasuki lembah Yin kuno karena kata-kata buruk dari pihak lain. Tetapi mungkin ada konflik sejak lama. Anak muda, apakah kamu ingin menyamakan lembah Yin kuno denganku? Itu bisa dianggap sebagai perbuatan baik. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba menerima transmisi suara. Kaisar Yan, apakah Anda ingin saya mengambil tindakan dan meratakan lembah Yin kuno dengan Anda? Ye Yunfei tidak dapat menahan keterkejutannya. Bab 1909. Ya, bagaimanapun, kamu akan menghadapi faksi gelap cepat atau lambat, jadi ini adalah latihan terlebih dahulu. Kata suara Kaisar Yan, cepat atau lambat, aku akan menghadapi faksi gelap. Ye Yunfei sama sekali tidak mengerti kata-kata Yandi. Mungkinkah dia ditakdirkan untuk berseteru dengan faksi gelap di masa depan? Bukan hanya kamu. Di dunia 3000 ukuran, setiap orang kuat harus menghadapi faksi gelap di masa depan. Ini adalah takdir, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Aku tahu kamu penuh keraguan sekarang, tetapi ketika kamu sampai di sana satu langkah, dan kamu akan mengerti segalanya. Tidak baik bagimu untuk mengetahuinya terlalu dini. Kaisar Yan menjelaskan, oke, tapi aku sangat lemah sekarang, bagaimana aku bisa membantumu? Tanya Ye Yunfei. Saya memiliki teknik rahasia yang dapat memulihkan sisa jiwa Kaisar Langit Anda ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat, dan juga dapat menangkap kekuatan bintang-bintang dan menuangkannya ke dalam tubuh Anda, memungkinkan tubuh Anda memiliki energi tingkat Kaisar dalam waktu singkat tubuhmu keras dan seharusnya bisa menahannya. Kata Kaisar Yan, apakah kamu tidak ingin tahu tentang perang pemusnahan dunia? Kamu dapat menganggap pertempuran ini sebagai kelanjutan dari perang pemusnahan dunia. Kata Kaisar Yan lagi, apa, mungkinkah perang penghancuran dunia terkait dengan faksi gelap? Ye Yunfei tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba memikirkan banyak hal di benaknya. Di kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei secara khusus menyelidiki perang pemusnahan dunia. Meskipun pada akhirnya dia tidak menemukan kebenaran dari perang pemusnahan dunia, dia masih menangkap beberapa petunjuk yang tersebar. Sekarang setelah mendengar kata-kata Kaisar Yan, dia langsung mendapatkan beberapa menebak dalam hatinya. Itu bagus, senior, aku akan bertarung denganmu. Ye Yunfei mengangguk. Haha, anak muda, kamu benar-benar orang yang ceria. Kata Kaisar Yan sambil tertawa lebar. Saat berikutnya, energi yang kuat datang dari udara, menarik tubuh Ye Yunfei ke saluran luar angkasa. Nak, ada apa denganmu? Taois Xuanlong terkejut. Senior, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Jawab Ye Yunfei, dan menghilang di saat berikutnya. Ayo pergi. Di kejauhan, master dari alam gabungan di wilayah Tianxiong menyelinap pergi satu persatu dengan pasukan mereka. Sekarang Cai Feng ada di tangan Taois Xuanlong, mereka tidak memiliki kartu untuk menghadapi Taois Shenlong. Terlebih lagi, mereka baru saja menggunakan Phoenix berwarna-warni untuk memeras Taois Shenlong. Mereka tahu bahwa Taois Xuanlong pasti tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Kamu tunggu, cepat atau lambat aku akan datang ke pintu satu persatu untuk menyelesaikan akun denganmu. Guru Tao Shenlong memandangi tuan yang pergi dan berkata dengan mendengus dingin. Taois Xuanlong, meskipun kamu sangat kuat, apakah kamu ingin membuat musuh seluruh wilayah Tianxiong?
Sebuah suara kembali, bahkan jika itu adalah musuh dari seluruh wilayah Tianxiong, jadi apa? Selain itu, bisakah kalian mewakili seluruh wilayah Tianxiong? Petik 2. Taois Xuanlong berkata dengan dingin. Kemudian Taois Xuanlong memeluk Cai Feng yang masih tak sadarkan diri, melangkah keluar dengan satu langkah, dan menghilang tanpa jejak. Bekas situs faksi Ziwei telah kembali ke ketenangan semula. Saat ini, Ye Yunfei sudah tiba di depan lembah bayangan kuno. Ini adalah dunia yang diselimuti kabut hitam tebal, dan jika Anda melihat ke dalam, Anda tidak dapat melihat apapun. Kaisar Yan, jika tubuhmu datang, mungkin aku masih akan takut padamu, tapi aku tidak takut pada tiruanmu. Kamu menyarankan agar kamu tidak galak. Suara dingin datang dari dalam, seolah-olah itu berasal dari The 9 neraka neter menakutkan untuk didengar. Sungguh, bahkan jika itu hanya salah satu avatarku, itu cukup untuk meratakan tempat ini. Kaisar Yan berkata dengan suara nyaring, berdiri tegak, dengan pancaran sinar di sekujur tubuhnya, rambut tergerai di pundaknya, dengan keagungan dan mengintimidasi penampilan, dan kekuatannya tak tertandingi. Ye Yunfei melihat bahwa ribuan mil di sekitar lembah Yin kuno telah benar-benar hancur menjadi reruntuhan, jelas bahwa kedua tuan baru saja bertarung dengan sengit, menyebabkan kerusakan besar pada sebidang tanah ini. Untungnya, ada ribuan mil gunung dan pegunungan tandus di sekitar lembah Yin kuno, dan hampir tidak ada makhluk hidup yang tinggal di sana. Karena tidak ada yang berani terlalu dekat dengan lembah Yin kuno dengan reputasi hebat. Terlalu berlebihan, siapa yang bisa mengucapkan kata-kata besar? Kata suara dingin itu, ayo pergi. Kaisar Yan meraih bahu Ye Yunfei dan membawanya ke langit. Pergi, hehe, Kaisar Yan, kupikir kamu benar-benar berani bertarung. Pada akhirnya, kamu pergi seperti kura-kura. Suara dingin itu terdengar lagi, penuh sarkasme. Jangan khawatir, sebelum aku membawamu ke sini, aku telah menyegel penampilan dan aura tubuh jiwamu. Mulai sekarang, tidak ada yang akan mengenali wajah aslimu. Pada saat ini, Kaisar Yan membawa Ye Yunfei pergi dari daratan, dan berbisik kepada Ye Yunfei berkata, "Terima kasih senior karena sangat perhatian padaku." Ye Yunfei berkata dengan penuh terima kasih. Dia mengerti bahwa Kaisar Yan tidak ingin kejadian ini menyebabkan masalah baginya di masa depan. Saat berikutnya, Kaisar Yan telah membawa Ye Yunfei ke alam semesta bertabur bintang. Kekuatan kekacauan, terapkan ke tubuh lain. Kaisar Yan mulai menunjukkan kekuatan gaibnya, dan tangannya terus menggambar busur aneh, seolah-olah menggambar lingkaran satu demi satu. Seluruh langit bergetar mengikuti tangan Kaisar Yan. Boom! Tiba-tiba, retakan besar terbuka di atas kepala Ye Yunfei. Bagian dalamnya gelap, dan dia tidak tahu di mana ujung retakan itu. Kecelakaan. Kemudian energi misterius dan kacau tak berujung mengalir keluar dari celah itu, semua mengalir ke lautan jiwa Ye Yunfei. Gunakan sisa jiwa Kaisar Surga untuk menyerap energi ini. Teriak Kaisar Yan pelan. Dengan memikirkan Ye Yunfei, sisa jiwa Kaisar Surga muncul, dan mulai menelan energi kacau yang mengalir ke lautan jiwa. Setelah menyerap energi ini, sisa jiwa Kaisar Surga mulai meningkat terus-menerus. Kekuatan bintang-bintang di seluruh langit, berikan pada tubuhmu. Kaisar Yan mulai menunjukkan kekuatan gaibnya lagi, mengulurkan tangannya dan membuat gerakan, dan segera energi bintang-bintang yang berputar di langit berbintang sekitarnya muncul terus diekstraksi, berubah menjadi gelombang turbulen, dan terus berkumpul menuju tubuh Ye Yunfei. Dalam sekejap mata, seluruh bima sakti meredup, menjarah kekuatan seluruh bintang dan mengubahnya menjadi penggunaanmu sendiri. Metode yang bagus. Melihat adegan ini, Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk mengaguminya. Faktanya, Ye Yunfei juga memiliki kekuatan supranatural semacam ini yang dapat menguasai dunia dan mengubahnya untuk digunakan sendiri, tetapi levelnya saat ini terlalu rendah dan kekuatannya terlalu lemah untuk menampilkannya. Gemuruh. Semakin banyak kekuatan bintang mengalir ke tubuh Ye Yunfei, tubuh Ye Yunfei mulai membengkak secara bertahap, dan kekuatannya meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Kita tidak bisa menyerap semua energi di langit berbintang ini, ayo pindah ke tempat lain. Setelah beberapa saat, Kaisar Yan mengerutkan kening dan berkata, kemudian dia membawa Ye Yunfei pergi, muncul di langit berbintang lain, dan menggunakan metode yang sama untuk menarik energi kacau untuk menambah energi sisa jiwa Kaisar, dan untuk menarik kekuatan bintang untuk meningkatkan energi spiritual Ye Yunfei. Boom! Tiba-tiba,
8 pembuluh darah ilahi di tubuh Ye Yunfei muncul pada saat yang sama, seperti 8 sungai Yangtze yang perkasa. Chaos Divine Vein, lumayan, Kaisar Yan melihatnya dan mengangguk memuji. Dengan cara ini, Kaisar Yan membawa Ye Yunfei untuk mengubah puluhan langit berbintang berturut-turut, dan setiap langit berbintang milik dunia yang berbeda. Untuk Kaisar Langit, sangat mudah untuk melakukan perjalanan ke dunia yang berbeda. Meskipun ini hanyalah tiruan dari Kaisar Yan, kekuatan dan sarananya sangat menakjubkan. Mungkin Kaisar Surga kuno sangat kuat. Petik 2. Ye Yunfei juga kagum di dalam hatinya. Ye Yunfei bertanya pada dirinya sendiri, ketika dia adalah Kaisar Surga di kehidupan sebelumnya, kekuatan klon yang dia ciptakan tidak boleh sebanding dengan Kaisar Yan. Pada akhirnya, kekuatan Ye Yunfei telah mencapai ketinggian yang sangat menakutkan. Dia dapat menggunakan kekuatan gaibnya untuk menjarah langit dan bumi, menarik energi kekacauan dan kekuatan bintang-bintang, dan menuangkannya ke dalam dirinya sendiri. Pemuda ini benar-benar tidak sederhana. Di masa depan, faksi kita mungkin menambahkan seorang master yang bisa berdiri sendiri. Tapi pengalaman yang terjadi padanya terlalu luar biasa, bahkan dengan sepengetahuanku, aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Petik 2. Kaisar Yan berdiri, dia mengangguk diam-diam. Energi bintang-bintang di langit, terapkan padaku. Tiba-tiba Kaisar Yan mulai menggunakan kekuatan gaibnya, menarik kekuatan bintang-bintang di langit untuk mengalir ke tubuhnya. Dia ingin meningkatkan kekuatan tempur klon ini. Ini adalah kekuatan Kaisar Surga. Ini sangat kuat, dan rasanya sangat akrab. Petik 2. Akhirnya, Ye Yunfei menemukan bahwa dia sudah memiliki energi Kaisar Surga, tidak hanya tubuhnya, tetapi juga sisa-sisanya. Jiwa Kaisar Surga di lautan jiwa sama kuatnya. Perasaan kuat ini membuat Ye Yunfei sangat bahagia. Sekarang Ye Yunfei dapat menghancurkan dunia dengan setiap gerakan. Keadaanmu tidak bisa bertahan lama. Itu hanya bisa bertahan paling lama 2 jam. Tapi 2 jam sudah cukup bagi kita untuk melakukan banyak hal. Petik 2. Kaisar Yan merasakan energi di tubuh Ye Yunfei dan mengangguk. Ayo pergi, ayo kembali dan meratakan lembah Yin kuno. Kaisar Yan berkata kepada Ye Yunfei. Oke, setelah mendapatkan energi dari Kaisar Surga, Ye Yunfei juga penuh dengan semangat juang. Keduanya berjalan pada saat yang sama dan menghilang. Saat berikutnya, keduanya kembali ke lembah Yin kuno. Kaisar Yan, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Jangan menyerah begitu saja, suara dingin di lembah Yin kuno berkata dengan marah. Aku bilang aku akan meratakan tempat ini, apa menurutmu aku bercanda? Kata Kaisar Yan dingin. Pergi, ayo masuk, kata Kaisar Yan kepada Ye Yunfei. Boom, api merah yang mengepul tiba-tiba muncul dari tubuh Kaisar Yan, membakar seluruh langit menjadi merah, dan energi pembakaran yang mengerikan terus-menerus mendistorsi ruang di sekitarnya. Kemudian Kaisar Yan berjalan ke lembah bayangan kuno kemanapun dia pergi. Kabut hitam tebal mundur seperti es dan salju bertemu sinar matahari. Kaisar Yan, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Bagus, mari kita bertarung dengan baik hari ini. Suara dingin di lembah gelap kuno meraung dengan marah. Kalau begitu mari kita bertarung. Kaisar Yan menjawab dengan keras, menekan telapak tangannya ke lembah bayangan kuno, menutupi langit dengan tangannya yang besar, dan cahaya serta api yang tak berujung keluar dari telapak tangannya, menyala-nyala, menembus kabut hitam di lembah, seperti seluruh lembah umumnya. Menyala, boom, tinju hitam pekat dikeluarkan dari lembah Yin kuno, dan rantai hukum hitam melingkari tinju, seperti ular hitam berbisa menari dengan liar. Lihat, Kaisar Yan benar-benar telah memasuki lembah Yin kuno. Benar saja, ada keberadaan menakutkan yang sebanding dengan Kaisar Surga yang tersembunyi di lembah Yin kuno. Terlalu menakutkan. Untungnya, saya belum pernah memasuki lembah Yin kuno sebelumnya. Kalau tidak, saya pasti sudah lama mati. Pada saat ini, master yang tak terhitung jumlahnya dari benua Phyrexian telah bergegas ke sekitarnya, dan mereka sangat terkejut saat melihat Kaisar Yan, yang bermandikan lautan api merah, memasuki lembah Yin kuno. Biarkan aku datang. Ye Yunfei, yang berdiri di luar lembah, meraung, tubuhnya terus terangkat, dan dia bergegas ke lembah dengan satu langkah, memukul tinju hitam pekat dengan satu pukulan, menyerang dulu dan kemudian datang, bertabrakan dengan tinju hitam pekat. 9 matahari emas besar muncul pada saat yang sama, berlama-lama di kepalan tangan Ye Yunfei, dengan kesombongan yang begitu kuat dan mendominasi sehingga bintang-bintang di langit bergetar. Bagus.
Kaisar Yan tidak bisa menahan kekagumannya. Pukulan Ye Yunfei tampak biasa saja, tetapi sebenarnya mengandung keterampilan bertarung yang sangat brilian, pengalaman dan keinginan bertarung yang menakutkan, dan juga mengandung esensi dari semua jenis tinju di dunia. Bagaimana mungkin, Kaisar Yan, di mana kamu menemukan Kaisar Surga yang lain? Jauh di dalam lembah gelap kuno, suara dingin itu terkejut dan marah. Begitu Ye Yunfei bergerak, dia menemukan bahwa Ye Yunfei juga seorang Kaisar Surgawi. Apa, Kaisar Surgawi lainnya? Sebenarnya ada dua Kaisar Langit di sini. Makhluk di sekitarnya sangat terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Bab 1910. Untuk para prajurit di benua Feixian ini, seorang master setingkat Kaisar Langit seperti naga di langit. Jarang melihat dua Kaisar Langit turun ke benua Feixian pada saat yang sama, dan memasuki lembah Yin kuno pada saat yang bersamaan. Hal seperti itu terlalu mencengangkan. Keberadaan di lembah bayangan kuno telah memprovokasi dua Kaisar Langit pada saat yang sama, bukankah itu terlalu kuat? Petik 2, yang mana dari tiga Kaisar Langit ini adalah dua Kaisar Langit, Tianluo, Jinwu, dan Yuyue. Sayang sekali, ada hukum misterius di lembah Yin kuno, dan kabut hitam tebal mengaburkan pemandangan di lembah, membuat kami tidak mungkin melihat pemandangan di dalamnya. Mendengar gemuruh energi yang kuat datang dari Yin kuno lembah, orang-orang di sekitarnya dari semua lapisan masyarakat makhluk yang datang dari seluruh benua Feixian menebak dengan heran. Mengetahui bahwa Kaisar Surga akan menyerang lembah Yin kuno, orang-orang kuat dari seluruh benua Feixian yang telah menerima berita telah bergegas ke sini, dan sosok yang memancarkan aura menakutkan datang melintasi langit dan mendarat di area sekitar lembah Yin kuno. Kemana anak Ye Yunfei itu pergi? Seorang pendeta Tao berjubah Tao juga datang ke lembah Yin kuno, bersembunyi di balik gunung besar di kejauhan, melihat ke lembah Yin kuno, menunjukkan ekspresi khawatir. Itu adalah Tao Xuanlong. Kepergian Ye Yunfei yang tiba-tiba membuatnya sedikit khawatir. Dia selalu merasa bahwa kepergian tiba-tiba Ye Yunfei mungkin terkait dengan Kaisar Yan itu. Jadi setelah menerima berita bahwa Kaisar Langit akan menyerang lembah Yin kuno, dia segera bergegas ke sana dengan kecepatan penuh. Benar saja, itu Kaisar Yan. Sebuah tiruan akan menyerang lembah Yin kuno, itu layak menjadi Kaisar Surga. Petik 2, Taois Xuanlong samar-samar menangkap jejak napas Kaisar Yan, dan segera mengenalinya. Tanpa diduga, ada tiruan dari Kaisar Langit yang tersembunyi di Mutiara Yandi. Apakah itu berarti aku selalu membawa Kaisar Langit di sisiku selama ini? Taois Xuanlong tidak bisa menahan keringat saat memikirkan hal ini. Dia mengerti bahwa meskipun dia adalah ahli nomor 1 di wilayah Tianxiong, orang kuat di alam surga, dia selemah semut bagi Kaisar Surgawi, dan bahkan tiruan dari Kaisar Surgawi jauh lebih kuat darinya. Ledakan, di lembah bayangan kuno, Ye Yunfei bertarung dengan makhluk misterius itu 2 kali berturut-turut, membuat seluruh lembah bayangan kuno bergetar. Serangkaian rantai hukum hitam naik ke langit, memperkuat ruang di dalam lembah Yin kuno, sehingga lembah ini tidak akan dihancurkan dalam pertempuran yang mengerikan ini. Kamu Kaisar kuno yang mana? Mengapa aku tidak memiliki kesan sedikit pun tentang kamu? Tidak, energi tubuh jiwa dan energi tubuhmu tampaknya dipinjam sementara. Tapi kamu pasti seorang Kaisar Surgawi. Petik 2, di dalam lembah Yin kuno, kata suara dingin itu dengan terkejut. Haha, para pahlawan tidak bertanya dari mana mereka berasal. Hari ini kita akan bekerja sama untuk meratakan lembah gelap kuno ini, hanya untuk meminta minat dari faksi gelapmu. Kaisar Yan dan Ye Yunfei berdiri berdampingan, dengan amukan api yang membakar tubuh tinggi mereka. Kabut hitam di sekitarnya tampaknya takut dengan amukan api seperti ular dan kalajengking, dan mundur dengan putus asa. Kaisar Yan pernah menjadi salah satu kaisar langit terkuat di 3000 dunia. Di zamannya, dia hampir tak terkalahkan di level yang sama. Meskipun sekarang hanya klon, postur agung yang memandang ke bawah ke 9 langit dan 10 bumi, dan satu-satunya yang menghormatiku sungguh mengagumkan. Huff, suara dingin itu mendengus dingin, tapi bagaimanapun juga, itu sedikit memprihatinkan. Jika Kaisar Yan datang sendirian, dia pikir dia hampir tidak bisa bertarung, tetapi sekarang kedua Kaisar Langit datang berdampingan, dia tahu bahwa tidak mungkin dia bertarung pada saat yang sama. Biarkan aku berurusan dengannya. Kamu membunuh Kaisar Yan. Tiba-tiba, sesosok tua muncul dan berkata dengan suara dingin. Itu adalah seorang wanita tua dengan wajah keriput,
memegang tongkat hitam, menatap Ye Yunfei dengan mata dingin. Itu hanya seorang kaisar surga yang tidak lengkap, dan dia sangat muda sehingga dia tidak layak disebut. Dia berani menyerang lembah bayangan kunoku. Ini adalah penghancuran diri, sangat menghina, Nak, pergilah ke neraka. Wanita tua itu tiba-tiba mengulurkan tangan besar, setipis tongkat. Meskipun darahnya kering, itu mengandung energi gelap yang menakutkan. Rantai hukum hitam turun dari langit, berderak dan bergetar, berusaha untuk memenjarakan Ye Yunfei di tempat. Itu hanya hal lama dengan darah lemah, apa yang membuat tergila-gila, kata Ye Yunfei dengan ringan. Dengan pukulan, 9 matahari di atas tinju tiba-tiba bergabung menjadi satu dan bergabung menjadi tinju, membuat seluruh kepalaan mekar dengan cahaya ilahi, dan ruang besar di depan tinju menjadi redup, dan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya langsung menghilang, menunjukkan terang alam semesta jelas dan terang. Ledakan, wanita tua itu dipukul mundur, dan dengan jeritan, telapak tangan kurus itu hancur, dan darah hitam mengalir keluar. Sungguh tinju yang kuat dan ganas. Kaisar yang tidak bisa menahan perasaan lega saat melihat pemandangan ini. Dia masih sedikit khawatir sebelumnya, apakah Ye Yunfei dapat mengontrol energi yang dipinjam sementara secara paksa dengan menggunakan kekuatan gaib yang besar, karena meminjam energi itu mudah, tetapi sangat sulit untuk menggunakan energi tingkat kaisar yang menakutkan ini, dan seseorang harus memiliki pengalaman yang sesuai, keterampilan, visi, dan pemahaman mendalam tentang berbagai hukum langit dan bumi. Singkatnya, terlalu banyak hal yang terlibat dalam memanipulasi energi tingkat kaisar. Tapi sekarang penampilan Ye Yunfei sangat mengejutkannya, itu di luar dugaannya. Ini benar-benar seorang kaisar surga yang berpengalaman dan otentik. Perasaan ini sangat bagus. Ye Yunfei juga sangat puas dengan pukulannya. Trik ini disebut Jiuyang Guiyi, yang merupakan sejenis teknik kekaisaran, sangat kejam. Sekarang giliranmu. Kaisar Yan meraung, dan membunuh makhluk gelap yang baru saja mengeluarkan suara dingin. Tombak perang emas muncul di tangannya, dengan nyala api besar menggantung, dikelilingi oleh kabut yang kacau, yang tampak sangat menakutkan. Apakah aku masih takut padamu? Makhluk gelap itu juga muncul, seperti gunung hitam besar, dengan cakar serigala besar, dikelilingi banyak bintang hitam, dengan aura yang menakutkan. Kapan? Cakar serigala besar bertabrakan dengan tombak emas, memercikkan percikan api ke seluruh langit, sangat panas. Tubuh makhluk gelap ini terus naik, dan ketika dia membuka mulutnya untuk meludah, makhluk hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar, membentuk pasukan besar, dan datang untuk membunuh Kaisar Yan dari segala arah. Kaisar Yan mengulurkan jarinya, dan lautan api merah muncul, menyebar ke depan terus-menerus. Makhluk yang terdiri dari energi api terus berdiri dari lautan api, memegang berbagai senjata dan bergegas maju, bertarung dengan makhluk hitam itu. Seperti yang diharapkan dari master tingkat kaisar kuno, makhluk-makhluk ini kental dengan energi tingkat kaisar, tampaknya memiliki kehidupan. Petik 2. Ye Yunfei hanya bisa menghela nafas. Tentu saja, Ye Yunfei tahu bahwa ini adalah penglihatan. Itu adalah penglihatan yang disimulasikan oleh dua master di tingkat kaisar langit menggunakan keahlian mereka yang luar biasa. Wanita tua, mati. Ye Yunfei mengayunkan tinjunya dan bergegas menuju wanita tua itu. 9 matahari bergemuruh dan berputar di atas kepalanya, naik dan turun, meledak dengan cahaya yang sangat terang. Ada juga 8 pembuluh darah ilahi yang muncul dari tubuh Ye Yunfei, seperti 8 galaksi emas, meledak dengan paksaan energi yang mengerikan. Ini adalah pembuluh darah yang kacau. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang kaisar kuno yang memiliki pembuluh darah yang kacau? Nak, apa asal-muasalmu? Petik 2. Wanita tua itu sedikit terkejut, dan berteriak. Chaos Divine Vein adalah vena ilahi yang langka, dan bahkan seorang master di tingkat kaisar surga akan iri. Tiba-tiba, wanita tua itu dipaksa oleh Ye Yunfei untuk menjaga mundur. Sepanjang jalan, dia memanfaatkan keuntungan lapangan rumah untuk terus mengaktifkan formasi kuno satu demi satu. Semua jenis makhluk gelap yang aneh terus muncul, berteriak dan membunuh Ye Yunfei. Beberapa makhluk gelap ini adalah bentuk kehidupan nyata, dan banyak lagi dari mereka dibentuk dengan menggunakan formasi. Mereka dibesarkan oleh sihir atau berbagai tanah berbahaya, dan kekuatan tempur mereka sangat kuat. Namun, mereka semua dimusnahkan oleh Ye Yunfei dengan satu pukulan. Bunuh. Petik 2. Tiba-tiba, wanita tua itu berhenti mundur dan kembali lagi. Dia memegang pedang panjang hijau di tangan kirinya dan pedang panjang hitam di tangan kanannya.
Dengan aura yang menakutkan, dia menebas dan membunuh Ye Yunfei. Kedua pedang panjang itu adalah kaisar, senjata sihir tingkat 1. Senjata sihir tingkat kaisar cukup menakjubkan, tetapi wanita tua ini benar-benar mengeluarkan dua senjata sihir tingkat kaisar sekaligus. Tanda seru, bersambung.